Halo sahabat-sahabat semua, kawan-kawan setanah air Indonesia. Di tengah pandemi ini, para pecinta off-road, ya kan, sekarang sudah beralih ke acara overland atau camping-camping. Dengan kemajuan teknologi sekarang, ada satu produk yang bagus, nanti kita bisa terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Gatot, ini Om Ancah. Tapi untuk sebelum kita menjelaskan satu produk yang super canggih ini dan memudahkan kita pengoperasian di lapangan, kita minum kopi dulu, bro. Nah, Cip. Nah, oke. Kopi Leo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jos. Oh ya, teman-teman. Jadi di dunia off-road di zaman masa lalu saya, biasanya kita setelah memberikan fasilitas mobil off-road itu menambahkan satu produk wind, depan belakang, bawa kulkas, bawa fasilitas press cooker, itu nggak cukup dengan satu aki. Jadi selalu kita tambahkan satu aki lagi. Biasanya kita kerjakan dengan menggunakan alternatornya, kita ganti yang kapasitas ampernya lebih besar. Nah, dengan adanya sekarang produk canggih yang ini, Redax, ya kan? Ini produk dari Australia. Dia juga tipenya macam-macam ya, 12 volt, tapi ada ampernya ini, ada yang 25 ampere, ada yang 40 ampere, dan ada yang 50 ampere, dan seterusnya. Ini kita masih pakai yang sederhana juga. Tergantung semakin kapasitas ampernya semakin tinggi, dia juga akan semakin cepat pengisiannya. Jadi kita nggak perlu menghidupkan mobil lama-lama. Jadi ini fungsinya Redax ini sama charging juga, tapi DC ke DC, DC to DC, sorry, DC to DC. Dan sistemnya sudah canggih banget, semuanya ini dengan sistem lah alatnya ini, Redax ini. Jadi oh ya, jadi chip ini memang spesialis di elektriknya. Jadi Redax ini fungsinya untuk menambah aki kedua, dibantu seperti pengisiannya, yaitu menggunakan kebetulan yang fasilitas aki ini saya gunakan aki lithium ya. Nah, saya akan jelaskan dulu aki lithium. Aki juga macam-macam. Aki mobil kayak di mobil yang biasa rekan-rekan pakai atau sahabat-sahabat pakai itu juga bisa untuk merek Redax ini. Apa sih bedanya baterai lithium sama baterai biasa? Beda banget, jauh lebih beda. Pertama, bobotnya ya. Kalau aki 150 ampere yang kapasitas biasa itu kurang lebih beratnya mau 100 kilo kali. Hampir 80 kiloan. Tapi dengan menggunakan aki lithium dengan kapasitas 150 ampere, bisa bayangkan ini, teman-teman. Bisa diangkat pakai gini, 150 ampere. Beratnya hanya 20 kilogram. Jadi ya tentunya segala sesuatunya itu ada bentuk RP-nya ya. Semakin kita bagus, semakin harganya semakin mahal juga. Oh ya teman-teman, kembali lagi ke Redax. Jadi Redax ini fungsinya yang kita tidak perlu menggantikan satu alternator yang tadi. Jadi tetap alternator di mobil yang mau kapasitasnya 70, 90 terserah aja. Kita gunakan standar. Jadi fungsi untuk aki kedua kita menggunakan ini DC to DC tadi. DC to DC. Jadi strumnya ini nanti mendapatkan dari aki yang pertama, aki ke satu. Ini ke solar panel. Terus ini plus minusnya. Ground jangan sampai kebalik ya. Ini ke baterai kedua. Ini ke baterai kedua. Ini injection. Ini injection.
Ini tinggal program aja. Ini tinggal program lithium atau aki baterai biasa gitu. Oke. Ya. Minusnya Tetap. Kita nanti tetap ambil pakai ke body. ambil ke bodinya. Oke, seperti itu kira-kira kerja. Terus kelebihan lagi redak ini seperti juga yang suka kita lihat di YouTube di Australia, bahwa fungsi ini bisa menggunakan solar panel gitu. Artian kalau solar panelnya melalui redak, ya kan, jauh lebih cepat pengisiannya ke aki kedua. Tapi kalau kita juga nggak punya redak, biasanya dari solar panel ke aki itu langsung, cuman pengisiannya jauh lebih lama gitu. Oh ya, ini juga saya buat nanti portable, karena buat teman-teman ya, nggak usah khawatir satu mobil satu begini. Jadi kita bikin satu fasilitas ini bisa portable, bisa kita taruh ke mobil mana aja. Bisa kita lagi family day sama keluarga, bawa mobil apa, tapi tetap aja nanti ada, saya jelaskan juga, dia satu ini harus menambah ini ya. Ini ada nih, itu soket sudah dipakai Om Anca, seperti ini, soket Anderson. Kalau misalnya ini memang sudah dirancang sedemikian rupa bagus baiknya, jadi pada saat jadi outdoor, kena hujan juga semuanya aman ya Cip ya. Jadi nggak mesti dia kena connect antara min sama plus. Oke. Rada berbeda dengan mobil umumnya. Namanya kalau orang hobi overland, hobi camping di tengah-tengah pandemi ini, fungsinya sangat bermanfaat yang bagus. Nah, tentunya kita juga tidak mesti harus beli rice cooker, ya kan? Kita bisa pinjam dari rumah supaya hemat. Gimana supaya hemat? Kita ambil rice cooker di rumah, kita bawa buat camping, nanti kita balik lagi ke rumah. Tapi tentunya harus dari peralatan ini semua harus menambahkan inverter. Ini kebetulan saya siapkan inverter dari 1000 watt, ya kan? Biasanya sudah bisa masak pakai rice cooker buat rebus air panas, sudah cukup dengan 1000 watt karena dia kapasitasnya, yang rice cooker kan sekitar 500 wattan ya Cip. Rice cooker ya? 500 watt gitu. Nah, ini fungsinya nanti. Jadi di samping satu sisi ini bisa DC to DC, bisa juga AC gitu. Nanti kita bikin jus buah, jus apa semua dari sini. Intinya perlengkapan dari rumah sebagian itu bisa kita pinjem. Jadi nggak semua harus kita beli di satu mobil, kita lengkapi, nanti mobil kedua kita lengkapin lagi, enggak. Jadi kita bisa bawa perangkat alatnya nanti dari rumah. Apalagi ya teman-teman ya. Ya nanti kita cuman kalau solar panelnya bisa dipermanen di mobil, bisa juga nanti solar panel juga tipenya macam-macam. Ada yang tipis, ada yang berat, yang masih model lama kaca, nanti bisa kita permanenkan di mobil, atau nanti juga bisa sistemnya ke knockdown, jadi bisa pindahkan dari mobil satu ke satu gitu. Mana yang kita mau pakai mobil. Prinsipnya kalau memang mobilnya punya satu itu buat pakai kemana-mana, bisa dipermanenkan. Tapi kalau saya pikir jauh lebih efektif kalau kita portable gitu. Jadi bisa ke mobil mana aja. Jadi kita nggak perlu khawatir selama mobil di depan itu ada aki satu dan aki keduanya itu ini. Dan kelebihannya daripada redak ini, jadi antara pemakaian kita yang kapasitasnya besar itu kita nggak tekor ya Cip ya. Nggak takut baterai low, nggak bisa starter, karena pada saat kita parkir kendaraan tapi kita masih menggunakan fasilitas setrum aki ini, aki kedua, dia nggak terhubung dengan kaki ke satu, dia akan terpisahkan. Tapi kalau kita starter mobil untuk pengisian, dia connect dari aki satu ke dua gitu. Tapi dari aki kedua kalau dia habis, dia nggak bisa nyedot ke aki ke satu gitu. Itu mungkin, tapi nanti lebih detailnya kita akan praktekkan di mobil lebih bagusnya. Mungkin apalagi sih yang perlu dijelasin ya? Cukup. Oke, terima kasih teman-teman, semoga ini semua bermanfaat buat kita. Harapannya sekali lagi selalu saya bilang tidak mengguruin, kita sharing-sharing aja buat teman-teman. Ini produknya cukup ada angkanya juga ya. Sekali lagi di tengah pandemi ini saya berharap
bagusnya kita step by step ya kan, tapi lama-lama lengkap dengan apa namanya, dengan produk barang yang betul-betul quality gitu ya. Oke teman-teman, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.